Ya, pemirsa OTT ya, hari ini saya mau menanggapi beberapa komentar dari teman-teman yang sudah, menonton, video diskusi saya dengan Ray Rangkuti, pengamat politik, ya, di mana kami itu membahas mengenai abolisi dan amnesti yang, dikeluarkan oleh Pak Prabowo, yang endingnya adalah membebaskan Hasto Kristianto dan Tom Lembong ya. Jadi dari diskusi-diskusi kita itu ternyata ada beberapa tanggapan dari pemirsa yang tentu ya setelah saya baca ada beberapa komentar yang layak untuk kami tanggapi ya, karena ini bagian dari tujuan kami di OTT untuk memberikan informasi, untuk memberikan pandangan, dan untuk memberikan ya salah satunya pendidikan politik agar supaya masyarakat atau pemirsa ini bisa mendapatkan informasi yang berimbang dan tentu informasi yang objektif. Untuk pertama ya, ini ada beberapa ya, sebenarnya ada banyak tapi kami memilih beberapa aja yang perlu kami tanggapi ya. Ini ada dari Herianto Dias. Jadi Mas Heri ini mengatakan ya, dengan keluarnya abolisi dan amnesti untuk napi korup, jangan berharap RUU perampasan aset akan dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Ya, Mas Heri ya, jadi gini, tentu kalau kita bicara abolisi dan amnesti, ya, kalau kita bicara dari sisi hukum, yaitu sudah selesai ya, karena itu kewenangan presiden yang diberikan oleh konstitusi kita ya. Jadi di amanat Undang-Undang Dasar 45 juga sudah memberikan ya hak itu kepada presiden, termasuk di dalam undang-undangnya gitu kan, turunan dari Undang-Undang Dasar sudah memberikan. Mas Heri, bahwa saya nggak bicara soal abolisi dan amnesti ya, itu kan bahasa keren yang baru kita dengar sekarang gitu ya. Maksudnya rata-rata masyarakat baru ngeh gitu sekarang. Tapi sebenarnya sejarahnya ini harus tahu juga bahwa dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo ya, itu pengampunan itu sudah dilakukan gitu. Artinya Pak Prabowo ini, presiden kita ini bukan presiden pertama yang memberikan pengampunan terhadap pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum. Bahkan sudah ada pihak-pihak yang memang sudah dinyatakan oleh hukum bersalah gitu kan, dan mengeluarkan pengampunan gitu. Dan dalam sejarahnya tidak ada presiden ya, baik dari Pak Soekarno sampai Pak Prabowo itu ketika mengeluarkan pengampunan terhadap pihak atau orang-orang yang bersalah ya secara hukum, itu selalu diterima secara positif, nggak ada. Pasti akan ada pandangan-pandangan negatif ya dari berbagai masyarakat, dan ini memang sudah harus diambil oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Begitupun presiden-presiden terdahulu memang mengambil resiko untuk dipertanyakan, walaupun secara hukum ya itu kewenangan beliau gitu. Nah, ada yang bertanyakan begini, tapi kenapa pelaku korupsi yang dimaafkan atau diberikan ampunan gitu? Ya sebenarnya begini, kita itu tidak perlu melihat apa kejahatannya gitu kan, atau apa tindak pidananya. Tapi tentu ya sebagai presiden itu ada kepentingan ya, atau ada bagian dari strategi beliau dalam memimpin di negara ini yang memang dia harus mengambil langkah tersebut. Dan memang tidak semua orang bisa menerima hal itu. Ya, seperti presiden-presiden terdahulu tentu dipertanyakan, kok kenapa sih Pak Presiden memberikan pengampunan terhadap terpidana gitu kan. Ya memang dan tujuannya dari Pak Presiden melakukan ini sudah jelas ya. Beliau ingin ada rekonsiliasi
Ya, beliau ingin ada bagaimana supaya guyup lah, karena beliau sudah melihat ini sudah terlalu banyak eh, suara-suara keributan-keributan yang tentu ya menurut beliau, karena ini kan pemikiran subjektifnya presiden, bahwa kalau ini dibiarkan maka tentu program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah bisa jadi sedikit terganggu, dan beliau tidak ingin program-program ini terganggu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah subjektifnya seorang presiden, dan eh, seorang presiden punya hak untuk melakukan itu secara subjektif, tidak harus objektif. Ya, jadi eh, kalau dipertanyakan, tentu selalu akan ada sisi negatifnya. Selalu akan ada yang menyatakan harusnya nggak begitu. Tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, inilah di negara kita yang namanya abolisi dan amnesti itu memang sesuatu hak yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden. Itu mau tidak mau harus kita terima. Nah, kalau bicara soal RUU perampasan aset kan, ini bisa jadi malah dengan adanya abolisi ini, ya, suara-suara untuk menolak misalnya gitu kan, RUU ini dilaksanakan menjadi undang-undang, bisa jadi akan lancar nanti di DPR ya, karena kita bisa lihat partai-partai yang bisa dibilang oposisi kan sudah menyatakan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya beliau para politisi partai politik ini tentu bisa jadi, ya ini kan kita lihat dari dua sisi nih, bisa jadi memang akan mendukung ya, sehingga dengan adanya abolisi dan amnesti ini bisa memperlancar yang namanya RUU perampasan aset itu untuk dilaksanakan. Tapi ini ada catatan ya, saya juga berdiskusi dengan beberapa orang. Kenapa sih dari zaman Pak Jokowi itu, Pak Jokowi sudah menyatakan kami sebagai pemerintah sudah meminta DPR untuk untuk segera ya merumuskan bersama-sama dan untuk menjadikan RUU perampasan aset ini menjadi undang-undang gitu. Tapi memang setelah saya pikir-pikir, setelah diskusi, memang kelihatannya sangat-sangat baik ya, bahwa ada undang-undang perampasan aset. Tapi makin ke dalam ya, saya baca, saya pelajari, tentu tidak semudah itu. Ternyata yang ditakutkan itu jangan sampai undang-undang perampasan aset itu dimanfaatkan ya oleh penguasa ya untuk menyerang lawan politiknya, menyerang orang-orang yang tidak disukai ya, dengan alasan macam-macam lah ya, namanya orang kalau mau mencari kesalahan orang lain di negara ini ada aja gitu kan, apalagi seorang politisi ada aja masalahnya gitu. Jadi pertimbangannya mungkin itu ya, di mana jangan sampai pasal-pasal di dalam undang-undang perampasan aset ini malah dipergunakan ya sebagai pasal yang bisa menyerang atau menyandera lawan politik oleh pemerintah atau penguasa. Jadi kita lihatlah ya dari dua sisi ini gitu. Karena bagaimanapun siapapun di negara ini yang normal ya secara berpikir ya pasti ingin agar supaya yang namanya koruptor itu ya segera dimiskinkan, diambil hartanya, sehingga agar supaya menjadi pelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan korupsi. Tapi sekali lagi saya katakan harus diingat bahwa jangan sampai undang-undang perampasan aset itu akhirnya malah merugikan kita, dan nanti akhirnya kita masyarakat turun ke jalan, wah kita harus ubah nih. Ternyata undang-undang perampasan aset digunakan oleh penguasa untuk misalnya untuk melakukan tindakan atau untuk menghantam lawan politik. Ya kan kita ingat lah ya kayak undang-undang ITE gitu kan. Awalnya
ramai-ramai kita mendukung gitu kan. Ini harus ada nih, harus ada undang-undang ITE. Setelah jadi ramai-ramai kita juga teriak bahwa wah ini dipakai oleh penguasa untuk mengkerdilkan atau menzolimi orang-orang yang berseberangan gitu. Nah, jadi dua mata pisau ini yang harus tentu baik pemerintah dan DPR akan mengkaji dengan sangat-sangat baik terkait dari RUU perampasan aset ini. Ya gitu pandangan saya, Mas Heri ya. Nah, ini ada lagi nih ya, ada komentar yang masuk tapi tidak sesuai dengan tema yang kita bicarakan. Tapi mungkin ketika video saya dengan Ray Rangkuti naik ya, ada sebuah kasus yang muncul saat itu, yaitu soal penangkapan pemain judi online di Jogja. Jadi dari ini nih, ada dari Progressive Channel. Dia bilang, coba ulas kasus penangkapan pemain judol Jogja dong. Abolisi, amnesti, udah biarin presiden aja yang mikir. Jadi ada beberapa ya pertanyaan serupa selain progresif. Ada dari Avarisi 5685, ada dari Nemoan, lalu ada dari Z Ferik, dan ada dari HP Pavilion 14 laptop. Jadi karena ada beberapa yang mengomentari soal judi online ini, ya nggak apa-apa, saya coba untuk menanggapi, walaupun sebenarnya di luar dari tema soal abolisi dan amnesti. Apalagi kan sudah dibilang, biarin itu urusan presiden katanya kan. Jadi gini, memang kalau kita lihat ya secara sekasat mata lah ya, atau secara sekilas memang lucu ya. Ada orang yang ditangkap karena mengakali lah, misalnya mengakali bandar gitu. Ya, jadi mengakali bandar, mengakali sistem dari judi online yang tentu kalau secara akal sehat kita berpikir, kalau sampai mereka diproses hukum tentu ada yang lapor kan. Ya, kan pasti begitu nih, berpikirnya begitu. Berarti kan yang melaporkan bandar. Seharusnya ketika bandar yang lapor udah ditangkap lagi sama polisi. Ya kan? Kan selama ini polisi itu lagi mencari bandar nih. Aparat hukum lagi mencari bandar, kok tiba-tiba ada bandar yang datang ke kantor polisi ngelaporin bahwa dia dirugikan oleh pemain judol karena sistemnya diakali oleh pemain judol ya. Tentu kalau kita melihat dari sisi itu, ya ada pelaku kejahatan melaporkan dia lagi dijahatin gitu kan. Itu sama kayak pengedar narkoba ngaku bahwa ada orang yang beli narkobanya tapi nggak bayar gitu. Nah, yang nggak bayar itu ditangkap tapi pengedarnya dilepasin ya. Tapi setelah saya membaca lebih dalam ya, saya melihat ternyata ada hal yang berbeda ya dari pihak kepolisian, dan ini memang masih diproses ya. Di mana pihak kepolisian juga mengatakan bahwa ini sebagai pintu masuk juga, pintu masuk di mana mereka tentu akan menangkap bandarnya ya. Jadi dari keterangan pihak kepolisian ya, jadi saya mencoba menganalogikan ya. Jadi kayak saya menganalogikan dengan narkoba ya, karena judi online sama narkoba sama-sama punya bandar. Kalau narkoba ada bandar, judi juga ada bandar. Pihak kepolisian menangkap basah ya, ada orang yang menggunakan secara bersama-sama menggunakan narkoba. Ya, jadi pihak kepolisian menangkap mereka menggunakan narkoba secara bersama-sama. Nah, yang terjadi pada kasus judi online ini, di mana ada 5 tersangka ya, kalau nggak salah itu ditangkap dan dijadikan tersangka karena tertangkap basah, itu dari pengakuan pihak kepolisian. Jadi tertangkap basah mereka sedang bermain judi online ya. Nah, kita sudah tahu sama-sama bahwa mau
mau bagaimanapun kalau ada yang menggunakan judi online, bermain judi online, soal ada bandarnya tidak ada bandarnya itu sudah pelanggaran hukum. Sama seperti pengguna narkoba. Mau ada bandarnya nggak ada bandarnya, kalau ketahuan di depan mata menggunakan narkoba ya langsung ditangkap. Jadi pertanyaannya kan bagaimana ceritanya ini bisa menjadi pintu masuk bagi pihak kepolisian? Oh ya tentu, karena ternyata dari 5 orang ini mereka mampu mengakali sistem dari judi online tersebut. Ya, mereka bisa mengakali sistem jadi judi online tersebut dan mereka mendapatkan manfaat dari dari sistem ya promo yang dibuat oleh situs judi online ya. Jadi ada kelemahan di situ. Jadi pihak kepolisian tentu akan masuk dari situ. Sama seperti ketika orang ditangkap menggunakan narkoba. Tentu keterangan dari pengguna narkoba itu ya itu akan menjadi pintu masuk bagi pihak kepolisian untuk menangkap bandar narkoba. Jadi itulah yang sekarang ini untuk sementara baru kita dapatkan informasi dan pihak kepolisian pun masih mengembangkan bagaimana dari 5 tersangka ini polisi bisa akhirnya mendapatkan bandarnya ya, bisa mendapatkan dari bandarnya. Dan di luar dari kasus ini saya mau mengatakan bahwa tidak ada yang namanya korban di hal ini gitu. Tidak ada namanya korban hal ini. Jadi sama-sama adalah pelaku tindak pidana. Ya. Si orang yang menggunakan atau memanfaatkan situs judi online dengan sistem yang bisa diakali, ya, artinya suka tidak suka ini tetap sebuah kejahatan. Terlepas dari dia mengakali sistem itu atau tidak, karena ketika dia sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut, mau dia akali sistemnya atau tidak, yaitu adalah sebuah tindak pidana. Ya, jadi kita lupakan bahwa mereka korban atau tidak, tapi yang pasti, ya, pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa akan menjadi pintu masuk dari penangkapan 5 orang ini, dan lagi menelusuri bagaimana agar supaya bisa mendapatkan bandarnya, ya, seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menangkap pengguna narkoba. Mereka menggunakan dari pengguna narkoba itu untuk menangkap bandarnya. Kita hormati, kita tunggu, tapi tetap kita kritisi kerja pihak aparat kepolisian. Jangan sampai kasus ini ya berhenti hanya pada 5 orang tersangka ini, ya. Jadi jangan juga kita membiarkan seolah-olah ya sudah selesai, hanya pengguna saja yang kena tapi bandarnya enggak gitu. Ini ada lagi dari Yusuf Handoko 7940, ya. Dia mengomentari begini. Hidup koruptor, hidup Prabowo. Itu teriakan rakyat, hukum adalah aku. Itu ciri diktator. Sebenarnya kalau kita bicara hukum, setiap hari, setiap minggu, ya, kita itu disuguhi ada proses hukum terhadap berbagai tindakan pidana, ya, termasuk korupsi, ya. Jadi kalau bicara mengenai hukum masih ada lah di negara ini. Tapi memang tidak ada satupun ya di negara ini, bahkan di dunia ini yang namanya pelaksanaan terhadap hukum itu sempurna, tidak ada. Karena pelaksananya kan tetap masih manusia gitu. Kalau kita bicara peraturan ya di negara ini, ya, kayaknya di negara ini aturan hukum itu sudah sangat-sangat lengkap, ya. Bahkan aturan hukum di negara ini sampai ke dalam rumah kita itu ada aturannya, ya. Jadi orang datang ke halaman rumah kita pun itu sudah ada aturannya, sudah ada peraturan, sudah ada pasalnya. Sehingga kalau mau bicara hukum di negara ini, peraturan di negara ini,
bisa dibilang sudah sangat lengkap. Tapi ya yang masih berprogres itu adalah pelaksanaan, ya, pelaksanaan dari penindakan terhadap hukum dan aturan di negara ini. Jadi harus dilihat ya Mas Yusuf, bahwa kalau soal aturan dan hukum tentu kita sudah sangat lengkap. Cuma memang masih berproses ya di negara ini bagaimana agar supaya hukum itu benar-benar ditegakkan, dilaksanakan, ya. Itu yang masih belum. Tapi kalau kita melihat aturan ya, penegakan hukum di Indonesia, kita kadang-kadang begini, di satu sisi kita meminta pemerintah ya dan aparat untuk tegas. Tapi di satu sisi ada juga kita mengharapkan agar pemerintah tidak tegas. Jadi kitanya sendiri pun punya punya dua sisi yang berbeda, di mana satu sisi kita berteriak hukum harus tegak, hukum harus begini, harus begitu. Tapi di satu sisi ketika penegakan hukum itu dilaksanakan, kita bilang jangan dong gitu. Nah, saya melihat banyak ya beberapa tempat misalnya kayak kita ngomong di kehidupan sehari-hari lah ya. Kita melihat misalnya di pinggir jalan, di trotoar lah ya, banyak orang yang membangun tempat-tempat untuk jualan ya. Pemerintah bisa aja saat itu mengatakan kalau memang pemerintah mau, dia sudah punya aparatnya, dia sudah punya undang-undangnya, dia sudah punya peraturannya bahwa di trotoar itu tidak boleh ada yang jualan misalnya. Tapi kenapa pemerintah membiarkan? Tentu pemerintah melihat bahwa oke, biarkanlah untuk sementara, tapi kita akan memberikan edukasi agar supaya jangan sampai mengganggu jalanan gitu kan. Di satu sisi kita pun membiarkan itu, bahkan kita ikut berbelanja di pinggir jalan gitu. Ada kita beli gorengan, beli pecel lele, beli apa di pinggir jalan. Padahal kita tahu bahwa itu tidak boleh gitu, dan kita membiarkan. Kita tidak pernah menuntut pemerintah untuk membersihkan hal itu gitu kan. Tapi ketika pemerintah membersihkan tempat-tempat itu, ya banyak yang dari kita yang teriak bahwa kok orang miskin misalnya atau orang susah mencari kerjaan, mencari nafkah kok buat seperti itu. Pemerintah nggak punya hati dan sebagainya. Jadi inilah ya kenapa pelaksanaan hukum di negara ini juga akhirnya tidak bisa menggunakan kacamata kuda ya, karena memang pemerintahnya sendiri tentu melihat berbagai aspek ya, termasuk aspek sosial. Makanya kita yang sendiri pun harus melihat secara objektif juga. Pemerintah kalau belum menerapkan hal ini, ya tentu ada sesuatu yang dilihat oleh pemerintah secara luas. Karena pemerintah itu melihat secara helikopter view, nggak seperti kita yang hanya melihat satu sisi saja gitu kan. Terkait pernyataan atau Mas Yusuf soal bahwa ini adalah ciri-ciri diktator, kalau kita mengacu kepada konstitusi kita, dari presiden pertama sampai presiden Pak Prabowo, tidak ada ya yang namanya seorang presiden diktator gitu. Karena apa sih diktator itu kan? Diktator itu kan adalah sesuatu yang anti demokrasi, yang ketika dia mendapatkan kekuasaan dengan cara kekerasan ya, dan tidak menerima pandangan-pandangan dari pihak-pihak lain. Nah, kalau di kita ya, misalnya presiden-presiden selama ini ya dipilih ya secara demokratis, bukan secara pemaksaan kekuasaan, kekerasan. Dari situ aja sudah kita bisa lihat bahwa ciri-ciri diktator itu sudah nggak bisa. Karena salah satu syarat menjadi diktator itu adalah mengambil kekuasaan dengan cara kekerasan. Nah, itu salah satu cirinya. Kedua, seorang diktator itu dia mengambil keputusan tanpa memperhatikan masukan atau pendapat dari pihak lain. Presiden kita nggak bisa. Presiden kita misalnya pun kalau mau berhutang itu harus ada DPR, ya, wakil rakyat ya yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mewakili suara mereka gitu di parlemen. Sehingga
dari dua hal itu saya bisa mengatakan bahwa diktator, presiden kita itu nggak ada yang diktator. Karena diktator itu harus dilihat, jangan sampai salah mengartikan diktator. Ya, kalau di negara-negara lain ya kita bisa lihat ada diktator. Bagaimana perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan. Nah itu diktator. Ya, bagaimana ketika sudah mendapatkan kekuasaan dia semena-mena. Itu diktator. Kalau kita nggak bisa, karena kita ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, di mana seorang presiden itu tidak mempunyai kewenangan yang sangat-sangat besar, yang bisa melampaui batas dari apa yang sudah digariskan di Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu ya, Mas Yusuf, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, dipahami, dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi pemirsa yang lain. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa tanggapan dan komentar dari teman-teman yang menonton video saya dengan Ray Rangkuti terkait abolisi dan amnesti. Ya sebenarnya banyak ya yang mengomentari, tapi saya mengambil dua komentar itu karena mewakili dari komentar-komentar yang lain. Intinya sama lah, mereka mempertanyakan mengenai kenapa kok pemerintah atau presiden mengeluarkan abolisi dan amnesti. Ya, kita membicarakan abolisi dan amnesti itu sudah selesai ya, karena mau tidak mau itu kan hak prerogatif presiden, sehingga tidak perlu banyak didiskusikan lagi kan sebenarnya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, kita hidup di alam demokrasi, di mana tidak ada satupun ya keputusan dari pemerintah itu bisa diterima secara bulat. Pasti ada pro dan kontra. Dan tapi dari pandangan dari para netizen, dari masyarakat, itu bisa menjadi masukan ya bagi pemerintah untuk membuat ke depan, untuk membuat keputusan, yaitu harus dipertimbangkan secara mendalam dari pandangan-pandangan masyarakat ini. Dan tentu bagi para netizen dan masyarakat ya, mulai sekarang kita sudah harus bisa menerima ya bahwa di alam demokrasi ini ya, suka tidak suka, sebagai masyarakat harus kita hargai bahwa ada yang namanya hak prerogatif dari presiden, di mana hak untuk abolisi dan amnesti itu kan sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi kita harus juga sebagai masyarakat hukum yang ada di negara Indonesia, kita harus menghormati hak prerogatif tersebut gitu kan. Nah, saya menunggu ya untuk komentar atau tanggapan dari teman-teman pemirsa pada video-video selanjutnya. Nanti akan saya tanggapi, saya akan jawab seperti hari ini ya, dan mudah-mudahan itu menjadi interaksi antara kami dan masyarakat atau pemirsa yang menonton video-video kami di cumi-cumi.com ini. Jadi sampai jumpa ya di video selanjutnya. Terima kasih.